Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan materi ilmu pengetahuan alam atau muatan IPA kelas 6, materi tentang simbiosis. Sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang simbiosis. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengertian simbiosis, yang kedua, dapat menyebutkan jenis-jenis simbiosis, dan yang ketiga adalah dapat menyebutkan contoh simbiosis. Sahabat cerdas, simbiosis apaan tuh? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani yaitu sim artinya dengan dan biosis artinya kehidupan. Simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis, sedangkan simbion adalah sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Macam-macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sesuai dengan namanya mutualisme, masing-masing individu akan mendapatkan keuntungan atau mutu. Beberapa contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama adalah lebah dan madu dan bunga. Lebah memperoleh nektar dan bunga terbantu penyerbukan. Dan yang kedua adalah jenis jamur dan lumut kerak. Jamur pada lumut kerak berfungsi untuk melindungi sebagai pelindung dan penyerap air serta mineral. Sementara ganggang yang hidup di antara miselium, jamur berfungsi menyediakan makanan melalui fotosintesis. Jadi hubungan timbal balik antara jamur dan lumut kerak. Berikutnya adalah hubungan antara semut rangrang dengan tumbuhan. Sering kita melihat beberapa tumbuhan biji, buah dan biji biasanya akan ada semut yang berumah ataupun membuat rumah di sana, yaitu berupa bulatan-bulatan daun yang disusun rapi begitu, direkatkan dengan mungkin cairan yang dihasilkan atau air liurnya. Semut rangrang ini mendapatkan tempat di sana, dan buah tanaman berbuah akan mendapatkan tidak terganggu dari tanaman ataupun serangga yang lain. Kedua adalah tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan dengan bakteri. Dalam akarnya atau di depan akar itu ada bintil-bintil, disitulah mereka hidup, bakteri rhizobium. Berikutnya ini contoh yang masih tentang tanaman kacang-kacangan tadi, kacang kedelai. Ini bagian akarnya ada bintil-bintilnya, tempat makhluk hidup ataupun bakteri hidup tadi membantu mengikat nitrogen. Kemudian bakteri E. coli pada manusia, ini membantu pembusukan sisa-sisa makanan. Kemudian anemon laut dengan ikan badut. Berikutnya simbiosis yang ada di antara lalat dan bunga raglasia, kemudian flagel dan rayap. Yang berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah satu interaksi antara dua makhluk hidup berkebalikan dengan mutualis. Kalau simbiosis itu adalah dia ada yang satu yang dirugikan, sementara yang lain mendapatkan keuntungan. Hubungan antara dua makhluk hidup ini sering disebut dengan parasit dan inang. Nah, kebanyakan dari makhluk hidup parasit itu merugikan. Contohnya nyamuk, lalat buah, ya. Kemudian cacing pita, cacing tambang pada tubuh manusia. Kemudian cacing hati pada hati sapi, ya. Kemudian tali putri, benalu, serta kutu pada manusia. Jamur panu pada manusia, ini juga parasit
Berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berlain jenis. Salah satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contoh komensalisme adalah meranggrek dengan pohon inangnya, kemudian daun sirih ataupun sirih dengan inangnya, paku-pakuan, paku ekor kuda, paku tanduk rusa, kemudian udang dengan mentimun laut, ya. Kemudian ikan pilot dengan kura-kura atau penyu. Kemudian berikutnya simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme merupakan kebalikan dari simbiosis komensalisme, di mana pola interaksi yang terjadi ketika suatu hidup atau organisme dapat merugikan organisme lain dengan mengeluarkan zat atau senyawa yang berbahaya yang merugikan tumbuhan lain. Contohnya adalah ilalang dengan tanaman produksi gulma, kemudian pinus dan tumbuhan sekitarnya, serta pohon kacang walnut dengan tumbuhan sekitarnya. Biasanya tanaman yang berada di bawah pohon pinus ini tidak akan hidup dengan baik. Ya. Nah, untuk berlatih kalian bisa mengerjakan latihan berikut. Ada 6 pertanyaan untuk latihan kalian. Oke? Apa yang simbiosis? Berapa macam simbiosis? Kemudian menjelaskan apa itu mutualisme, parasitisme, komensalisme, amensalisme. Berikan masing-masing contohnya. Oke, selamat belajar. Dan kesimpulannya bahwa simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dengan beberapa jenis makhluk hidup lain berbeda jenis. Kemudian masing-masing simbiosis ada mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan amensalisme. Sahabat cerdas, semoga kalian mendapatkan materi dan penjelasan yang membuka wawasan kalian terkait dengan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, dan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengamati serta semoga ini bermanfaat untuk kita dan belajar lebih giat lagi untuk kedepannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kebersihan, jangan lupa pakai masker dan hindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, selamat belajar.